Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai pegadaian. Nah, untuk materi apa saja yang akan kita pelajari meliputi yang pertama yaitu arti dari pegadaian, lalu sejarah pegadaian, tujuan, tugas serta fungsi pegadaian, jenis pegadaian, produk pegadaian syariah, dan pembiayaan pegadaian syariah. Untuk yang pertama yaitu tentang apa sih itu pegadaian. Jadi pegadaian itu merupakan sebuah BUMN yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dimana jika kita telusuri, gadai sendiri mempunyai arti suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Pegadaian sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Sebelum ke materi selanjutnya, kita perlu mengetahui sejarah dari adanya pegadaian. Untuk pegadaian konvensional sendiri, pertamanya itu didirikannya pada tahun 1746 ketika VOC mendirikan Bank Van Lening, lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Di tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan bank tersebut. Akhirnya, masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan usaha pegadaian sendiri. Pegadaian negara pertama kali didirikan pada tahun 1901, lalu pada tahun 1905 berbentuk lembaga resmi, Jawatan. Setelah perubahan dari tahun 1961 sampai dengan 1990, akhirnya di tahun 2012 bentuk Badan Hukum Pegadaian berubah dari Perum menjadi Persero. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011. Jadi latar belakang didirikannya pegadaian sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Untuk pegadaian syariah dimulai sejak adanya regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada pasal 19C membolehkan bank menerapkan konsep mudharabah atau profit and loss sharing. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia menjadikan pegadaian syariah sangat penting dan tepat dijadikan bagian dari sarana pengentasan kemiskinan. Namun permasalahannya, peraturan pegadaian syariah di Indonesia belum disosialisasikan secara menyeluruh. Nah, kita juga perlu mengetahui tugas dari pegadaian. Pegadaian ini mempunyai tugas pokok yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha lainnya yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Pegadaian sendiri mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Lalu, untuk mencegah timbulnya praktik yang dapat merugikan. Yang terakhir yaitu untuk menyediakan dana dengan cara yang sederhana kepada masyarakat. Fungsi pegadaian. Yang pertama, sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang didasarkan atas dasar hukum gadai. Yang kedua, untuk mengelola semua bentuk keuangan. Yang ketiga, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha yang menguntungkan bagi pegadaian serta masyarakat. Yang keempat, untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian. Yang kelima yaitu untuk mengembangkan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian.
Pegadaian sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, pegadaian konvensional, dan yang kedua, pegadaian syariah. Seperti yang dijelaskan di awal, untuk pegadaian konvensional sendiri merupakan lembaga pemerintah yang memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai. Pegadaian ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, namun masih menggunakan pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa yang besar. Untuk pegadaian syariah, lembaga keuangan dalam bentuk pegadaian yang memberikan pinjaman sesuai dengan syariat serta prinsip Islam. Pegadaian syariah sendiri mempunyai beberapa keunggulan, yaitu menggunakan sistem bagi hasil serta tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar dan biaya administrasinya sangat kecil. Selanjutnya yaitu produk pegadaian syariah. Yang pertama yaitu RAN. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 garing DSN MUI 3 2002 tentang RAN dijelaskan bahwa pinjaman dengan penggadaian barang sebagai jaminan utang dalam bentuk RAN diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang dilunasi. Yang kedua, marhum dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhum pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan oleh murtahin. Yang keempat yaitu besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima, penjualan marhum. Ketentuannya yaitu apabila sudah jatuh tempo, murtahin harus memberikan peringatan kepada rahin untuk segera melunasi utangnya. Lalu, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi, maka marhum dijual. Dan yang ketiga, hasil penjualan marhum digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar. Kelebihannya menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban dari rahin. Nah, rahan sendiri merupakan pinjaman untuk produk. Jangka waktunya adalah 4 bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dengan jaminan berupa emas, perhiasan, barang elektronik, serta kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu amanah. Amanah ini merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro atau kecil, karyawan, serta profesional untuk membeli kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu arum. Arum merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan memberikan pinjaman sesuai prinsip syariah dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan. Yang keempat yaitu arum haji. Arum haji adalah produk berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat, dan aman. Nasabah hanya menyerahkan logam mulia senilai 3,5 gram atau bisa juga dengan perhiasan dengan berat kurang lebih 7 gram, kadar minimal 70%. Selanjutnya yaitu pembiayaan pegadaian syariah. Yang pertama adalah mulia. Mulia ini merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.
Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti menunaikan haji, mempersiapkan pendidikan, memiliki rumah, serta kendaraan pribadi. Tersedia pilihan emas batangan pada investasi mulia dengan berat mulia dari 1 gram sampai dengan 1 kilogram. Yang kedua yaitu tabungan emas. Tabungan emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman, dan terpercaya. Nah, kita sudah selesai untuk mempelajari tentang materi Pegadaian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.